Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada eh, Pak Dirjen, yang terhormat kepada Pak Direktur, yang terhormat kepada semua pimpinan perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud, yang terhormat kepada Kepala LLDT, yang terhormat kepada pimpinan perguruan tinggi KL yang hadir pada siang kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan ada beberapa menjelaskan beberapa terkait dengan penjelasan umum secara teknis terkait dengan sister terbaru yaitu Sister Cloud. Sister Cloud dengan versi terbaru yang dinamakan Sister versi Cloud merupakan platform sentral untuk layanan dosen yang lebih integrasi, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, telah melakukan perubahan terhadap sister yang sebelumnya, ya, di mana sebelumnya yang terdistribusi ke beberapa perguruan tinggi yang melakukan sinkronisasi yang mengalami beberapa hambatan terkait dengan sinkronisasi. Saat ini Kementerian sudah melakukan perubahan terhadap sister yang terbaru yang dinamakan Sister versi Cloud. Ada beberapa tiga hal yang melakukan perubahan yang kita dapat gunakan. Di antaranya adalah platform sentral, di mana sister perguruan tinggi dan pusat kini dapat diakses di satu platform yang sama. Ya, yang sebelumnya di beberapa perguruan tinggi mempunyai sister di perguruan tinggi dan kementerian pun mempunyai sister yang dilakukan sinkronisasi. Nah, saat ini ya sister perguruan tinggi maupun pusat ya dapat mengakses di platform yang sama. Yang kedua, salah satu platform pusat untuk melakukan berbagai aktivitas administratif dosen ya, untuk layanan, semua layanan. Yang saat ini layanan yang digunakan untuk dosen diantaranya perubahan data dosen, sertifikasi dosen, laporan BKD atau LKD. Nah, ada beberapa layanan yang merupakan yang terintegrasi dengan sistem melalui API di beberapa perguruan tinggi dengan sister. Dan selanjutnya pemerataan kualitas ya, platform administratif untuk dosen di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Saat ini dengan platform sentral ya, beberapa perguruan tinggi yang tidak terjangkau untuk mempunyai sister di perguruan tinggi saat ini sudah bisa ya untuk mengakses sister dengan versi cloud yang mengakses ke sister kementerian. Nah, selanjutnya ada perubahan terhadap sinkronisasi data otomatis, di mana pembaharuan data yang terintegrasi, ya, yang sebelumnya terintegrasi melalui synchronize, ya, dari perguruan tinggi kementerian, saat ini akan data otomatis secara otomatis terintegrasi ke kementerian, ya, dengan platform yang sama, jadi integrasi secara otomatis perubahan secara real time. Nah, pembaruan aplikasi yang sebelumnya dilakukan di beberapa perguruan tinggi, ya, saat ini pembaharuan versi sister itu sudah otomatis. Jadi semua perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi tidak perlu lagi melakukan updating versi yang beberapa versi. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan yang sebelumnya perbedaan antara versi-versi di perguruan tinggi dengan kementerian yang menghambat kinerja tadi ya, layanan yang sudah dilakukan oleh para dosen. Yang terakhir adalah meningkatkan keandalan sistem, di mana pembaharuan arsitektur sistem yang mengurangi kelambatan, yang tadinya mengalami keterlambatan sistem pengiriman data maupun kuota yang tidak terbatas ya, yang terbatas saat ini meningkatkan proses integrasi data yang kenyamanan para pengguna itu sekarang sudah kita perbaiki ya. Mudah-mudahan dari tiga aspek perubahan yang sudah kementerian lakukan itu akan meningkatkan kualitas layanan yang cepat dan layanan yang lebih efektif terhadap proses usulan dari dosen perguruan tinggi maupun para pengguna sistem di semua perguruan tinggi. Nah, selanjutnya mohon izin slide selanjutnya. Nah, langkah awal dari perbaikan sistem itu berfokus pada perpindahan ke sister cloud. Jadi beserta pemusatan akses. Ya. Jadi semua pengguna dosen tendik maupun perguruan tinggi ya itu dapat mengakses di laman yang sama, yaitu di URL sister.kemdikbud.go.id. Ya, jadi sister yang lama itu
di perguruan tinggi ya, itu sudah data-data dosen yang sudah diangkut semua ke Sister Cloud. Jadi semua dosen itu saat ini sudah bisa mengakses di URL atau di laman yang sama melalui sister.kempu.id. Nah, seperti Bapak Ibu lihat ya, saat ini para dosen ataupun operator perguruan tinggi atau pengelola sister di perguruan tinggi itu bisa mengakses ya dan menggunakan akun yang sebelumnya digunakan. Ya, jadi tidak ada perubahan akun ya, sama dengan akun yang lama ya. Tinggal mengakses laman sister.kempu.id dengan tampilan terbarunya Sister Cloud saat ini ya. Pengguna cukup menggunakan akun yang lama dan melakukan perpindahan role ya yang ada di tombol atas ya, kanan. Ya, di situ ada peran ya, di mana peran-peran yang saat sebelumnya itu dosen itu mempunyai dan operator mempunyai peran-peran masing-masing, itu dapat dilakukan perpindahan peran di menu peran di paling atas kanan. Nah, di situ ada peran dosen, ada peran operator BKD, ada peran pengelola PSDPTU untuk dosen ya, ada peran-peran lainnya yang selama ini digunakan oleh dosen maupun perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, Mbak. Nah, setelah rilis Sister Cloud versi Cloud, ya, layanan-layanan yang digunakan di Sister saat ini adalah layanan BKD, laporan BKD, ya, sertifikasi dosen, ya, dan perubahan data. Dapat dilanjutkan kembali di Sister Cloud yang selama ini sudah digunakan ya di perguruan tinggi para dosen guna. Saat ini kalau di layanan BKD seluruh dosen sekarang lagi mengisi laporan BKD di semester genap ya masalah ya. Jadi dengan sistem versi cloud ini ya para dosen dapat melanjutkan pengisian laporan BKD-nya di melalui sister.kempu.id atau di sister dengan versi cloud ya. Jadi data yang sebelumnya sudah diinput ataupun mau siap dinilai pada periode penilaian BKD itu tinggal dilanjutkan lagi di sister.kempu.id. Nah, selanjutnya ada di layanan Serdos. Layanan Serdos saat ini juga sama ya, dapat dilanjutkan ya dengan layanan Serdos yang akan berlanjut ke Sister Cloud dengan pola penilaian yang sama dengan versi skema Smart Serdosnya dengan tahapan yang sama, cuman aksesnya sekarang semua melalui sister.kempu.id. Nah, untuk proses penilaian sertifikasi dosen tentunya akan dibuka setelah versi cloud ini di launching. Tentunya nanti akan jadwal di bulan September. Diperkirakan bulan September kita akan melakukan penarikan data terhadap dosen-dosen yang sudah eligible. Nah, manfaat dari Sister Cloud yang sekarang ya dari layanan Seros ini tidak adanya perbedaan antara data di perguruan tinggi dengan pusat sebetulnya ya kan, yang sebelumnya beberapa data yang dosen yang eligible itu tidak sama dengan di kementerian. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi ya proses sinkronisasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, saat ini layanan BKD maupun layanan Serdos itu akan lebih cepat tanpa melakukan sinkronisasi dengan platform yang sama. Nah, selanjutnya ada layanan perubahan data dosen, yang mana setelah rilis Sister versi cloud ya, seluruh perubahan data dosen akan dapat diajukan hanya melalui Sister versi cloud. Bapak Ibu sekalian ya, dengan diluncurkannya atau dirilisnya Sister cloud ini ada beberapa layanan yang sebelumnya itu double usulan ya, double platform yang penggunaan yang sama. Di antaranya adalah perubahan data melalui Sister dan perubahan data melalui PDDikti. Nah, ini kami dengan meluncurnya Sister Cloud ini kita menutup ya atau mengclose layanan perubahan data dosen di PDDikti ya. Jadi semua tersentral di perubahan data atau pengisian portofolio dosen itu di Sister Cloud seperti itu. Ya, semua perubahan-perubahan data dosen yang selama ini dilakukan itu akan sama ya melalui Sister Cloud. Ya, ini perubahan-perubahan di Sister versi Cloud ini akan mempercepat perubahan data dosen yang selama ini Bapak Ibu dosen ya tadi ya
mempunyai jangka waktu ya terhadap perubahan-perubahan sebelumnya. Ya, yang awalnya Sister Cloud tidak terlalu real time terhadap perubahan yang ada di PDDikti. Nah, saat ini ya Sister PDDikti itu akan real time terhadap perubahan-perubahan usulan yang diusulkan oleh para dosen maupun perguruan tinggi. Nah, untuk registrasi dosen dan penonaktifan dosen tetap berlanjut di PDDikti. Jadi yang dipindah adalah usulan perubahan data dosennya. Tetapi untuk usulan penomoran dosen atau pengaktifan dan nonaktifan itu tetap di layanan di laman PDDikti oleh admin perguruan tinggi. Nah, ini adalah layanan-layanan yang saat ini ada di Sister Cloud, ya, di mana selain 3 ini ada beberapa layanan API ya yang digunakan oleh perguruan tinggi ya untuk mensinkronisasikan layanan yang ada di internal perguruan tinggi atau aplikasi perguruan tinggi terhadap isian portofolio dosen di Sister. Nah, itu akan dijelaskan secara teknis ya untuk berkelanjutannya terhadap Sister Cloud ini.